Main keberhasilan begitu, masuk namanya orang COVID-19 itu sangat anjlok pokoknya. Dan penghasilan itu jauh. Misalnya kan dari sampai kalau hari biasa itu mulai Senin sampai Jumat sudah sampai 100, 600, kalau 500 kan. Kalau Sabtu Minggu itu bisa 1 juta, ada 1 juta orang minggu. Begitu COVID, pokoknya jauh betul anjloknya. Kadang dapat 200, hari biasa ini kan mulai Senin sampai Jumat. 400, lebih banyak sudah 400 pada mentok. Hari Minggu itu kan dapat 500, 600. Itu pun kaurannya. Tanggal muda kan, kalau bukan tanggal muda yang tidak ada apa-apa, tidak ada harapan. Nah, tapi ini alhamdulillah karena selama sudah dibuka, agak aneh orang kan, ya ada lumayan sudah saya dapat sampai 500, 600 sampai 1 hari kalau itu biasa. Ini jualan apa aja? Ya sayur-sayuran begini aja. Sayuran ya. Beras sedikit-sedikit. Ada pisang, ada beras, ada telur. Nah kalau sebelum COVID nih Om, gimana pendapatannya? Iya. Ya agak lumayan. Agak lumayan sih. Tapi kalau sayuran ya nggak begitu perubahan, nggak begitu banyak gitu loh. Kan Kalau sayuran. makanan pokok kan. Terus itu pas saat COVID ini apa? Ya, Pas saat ini COVID-19 ada penurunan ya? ya ada penurunan sedikit. Oh, Ya agak sedikit Mas daripada yang dulu. Kalau dulu sebelum ada ini kan ramai memang sampai malam. Sekarang kan jam 10 sudah nggak ada orang. Ya sekarang banyak yang ngambil online dulu mas. Ngambil di sini kan Ya. orang pada pesan gitu kan. Kalau dulu jam 10 malam tuh masih ramai orang pulang kerja mampir, dan sekarang udah jam 9 nanti sudah berasa sepi. Banyak kan yang online itu kan yang ongkir kan belanja ke sini diantar gitu. ada ini hasil sendiri atau bagaimana? Bagian hasil sendiri. Oh, yang sendiri tuh apa aja Pak? Yang sendiri ada pisang, ada jagung, ada singkong, ada keladi. Ya, kalau ke kangkung, kadang bayam. Kalau pas ada panenan yang jual sendiri memang. Tapi kalau pas telat gak ada panenan langsung ya, ambil kiriman orang. Kalau semacam bawang merah, bawang putih, kentang, wortel itu kiriman. Kiriman. Eh, Harga yang melonjak nih pas saat COVID itu apa Pak? Kalau harga yang melonjak waktu awal-awal itu bawang putih aja. Oh, bawang Tapi sekarang udah stabil ya. Lainnya normal, sekarang sudah mulai stabil lagi. mobil lagi. Kemarin sempat mahal lombok sebentar. Lombok merah kering sama merah besar aja. Kalau lombok ini turun. Sekarang sama aja. Stabil lagi. Pak De jual bawangnya berapa? Kalau bawang merah sudah 40, kalau bawang putih 30. Dari sana kan kurang 20 sama 25 aja. 27 gitu. Yang bersih. Kalau yang kotor 25, masih metik sendiri. Kalau yang bersih 27, kadang 30, jualnya 40. Oh, iya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Pak De, nama, pekerjaan dan usianya. Oh, aku pekerjaan swasta aja mas. Swasta saya, bidang swasta aja. Cuman ya cari kesibukan untuk cari-cari tambahan ini kan, untuk supaya meningkatkan perekonomian sampai melihara ikan lele juga. Ya
Namanya siapa Pak De? Oh, Nama saya Mas Nurpolis. Mas Nurpolis. Nah, situ pertama bisa nggak Pak De ceritakan bagaimana asal mulanya membuat halaman rumah menjadi sumber pangan? Dapat ide dari mana? Dulu ide saya itu karena kan saya hobi untuk berkarya toh. Maksudnya memanfaatkan lahan secuil apapun kalau bisa bermanfaat. Banyak manfaatnya untuk semuanya, maksudnya untuk keluarga, untuk ya kesejahteraan semuanya. Jadi harus semangat walaupun lokasinya cuma sedikit, tapi kan ternyata kita buktikan bahwa kita itu punya niat untuk semangat berkarya itu ada hasilnya juga. Awal-awalnya itu sebenarnya aku iseng-iseng aja Mas, menyalurkan hobi supaya hobinya juga ada manfaatnya, terus iseng-iseng itu bisa berhadiah. Ternyata bener. Pas lahannya Pak De ini luasnya berapa ya Pak De? Luas ke sana 12, ke sana 25, sempit aja Mas. 25 kali 12. Rencananya mau nambah lagi satu kapling rencana itu. Karena untuk mengembangkan juga supaya hobi berkembang dan bermanfaat. Maksudnya gitu untuk sampingan Mas. Berawal dari hobi. Berawal dari hobi aja aku Mas. Hobi ternyata kalau disalurkan memang ada hasilnya juga. Hobi sebenarnya hobi yang bermanfaat itu kalau kita salurkan, insya Allah nanti ada hikmahnya banyak, ada manfaatnya maksudnya itu, gitu kira-kira. Yang Pak De kembangkan di sini apa sih? Mulai dari yang sampingan yang jelas itu ikan juga, ya. Terus iseng-iseng juga biara mentok juga, cuma lumayan ada hasilnya juga. Mantap. Yaitu untuk nambah-nambah pendapatan, yaitu tadi. Untuk nambah-nambah mentok juga, kalau seandainya kita pengen sembelih mentok tidak sampai beli bisa sembelih sendiri lah, bisa sembelih sendiri, ayam juga. Jadi Kita promosi aja. Jangan sampai kena pembelian. Iya. Yang kebun itu Pak De apa aja? itu sayur Mas, sayur untuk ya nanti kalau pengen nyayur kan tidak sampai repot-repot kalau pengen nyayur. Jadi kita enggak tergantungan, maksudnya itu enggak tergantungan terus kita harus beli semua, itu enggak. Selama kita masih bisa untuk produksi sendiri Mas, itu pertama kan kita harus itu tadi berusaha untuk supaya enggak terlalu tergantungan, dalam arti kata mau berusaha dan berkarya yang bermanfaat itu aja kalau temanya itu, supaya untuk menambah penghasilan. Hitungannya belajarlah untuk mandiri itu kita usaha dengan situasi keadaan apapun kita harus semangat gitu loh, maksudnya memberi semangat, memberi contoh untuk semuanya supaya kita itu jadi orang yang bermanfaat. Di tengah masa pandemi Covid nih Pak De, apa dampak dari pandemi Covid ini bagi ketahanan pangan di rumah tangganya Pak De? Mas, ada dampaknya Mas, tetap ada dampaknya. Tapi walaupun di sisi lain dampak, namanya kita kan harus berjuang keras supaya ketahanan pangan, ketahanan kebutuhan itu tidak sampai terlantar. Untuk hari-hari ya masih bisa lah untuk bertahan walaupun berkurang memang. Biasanya produksi lumayan kayak lele contohnya. Ini penurunan sudah Mas. Jelas nyatanya ada dampak dari Covid. Terus kegiatan di luar ya terbatas juga. Itu tadi Mas. Kalau sampai terus-terusan Covid terus ini terus kayak apa juga ini. Aku ya makanya berdoa aja lah supaya Covid itu cepat berlalu, supaya kita bisa berkarya yang lebih apalagi ya efektif lagi supaya bisa maksimal, maksudnya itu. Kalau tidak maksimal nanti ya kayak gini nanti bisa ketahanan pangan, kalau terus-terusan kayak gini kita tidak ada peningkatan. Kita mau memajukan usaha tapi di sisi lain karena kondisi yang Covid kayak ini jadi ya lumayan terhambat, yang jelas tidak bisa jadi itu sebenarnya mau pengen lagi usaha supaya bisa tambah maju, semangat untuk berkarya, cuman kondisinya karena ini juga berdampak. Yang jelas itu kita mau transaksi tidak bisa bebas, maksudnya transaksi untuk
pemasaran atau kita membutuhkan yang kira-kira kita butuh, itu agak kayaknya contohnya dari pakan ini, Mas. Pakan ini aja kemarin sempat naik juga loh. Pakan yang bagusnya untuk pertumbuhan lele ini sempat naik juga kemarin. Makanya ya agak dikurangi produksi, karena kalau kita hajar terus ya nanti malamnya Iya. bisa hanya untuk bertahan aja. Biaya produksinya malah Iya merugi. itu. Jadi ya mudah-mudahan cepat selesai lah ini kondisinya. Kayaknya Pak deh, kolam lelenya tuh luasnya berapa ya? Ini. Ini rencananya 12 kali 12 ini yang 12 kali 12 aja, Mas. 12. Kan kita dapat pengetahuan dulu tentang bioblok juga. Oh, Terus bioblok. dikembangkan sama red letter juga. Itu bisa tebar padat walaupun lahan cuman sempit, tapi bisa untuk tebar padat untuk pembesaran. Tebar padat benih Pak. Tebar padat itu kalau yang standar biasanya tebar 1000, dia bisa sampai 3000 satu kolam itu, Mas. Makanya sampai isinya kayak ikan semua ada satu kolam sebenarnya. Jadi mengefisienkan lahan, tapi harus bisa dimaksimalkan. Saya ngelihat nih Pak D juga membuat batanya sendiri. Ya ini juga ya saking kreatifnya. Kita harus kreatif lah. Nanti nyetak-nyetak batako, nanti buat apa bisa kita dimanfaatkan. Terus kebetulan kalau ada yang butuh juga kan bisa dicetakkan. jadi harus harus dimanfaatkan skill apa adanya. Harus dimanfaatkan, dikembangkan supaya bermanfaat. Terus pemanfaatan ini juga energi terbarukan Pak D. Oh ya, ini kemarin itu karena di sini kan PLN belum masuk, Mas. Aku pakai PLTS itu ternyata sampai sekarang masih bermanfaat juga. Karena PLTS itu efisien juga kesetrum apa kebutuhan apa listrik setrum. Maksudnya itu biasanya orang-orang pajak sampai 500 600 itu kan paling aku 100.000 kadang-kadang udah habis sebulan itu karena pakai surya cell gitu. Efisiensi energi. Iya, jadi yang ramah lingkungan juga. Kalau diesel kadang-kadang enggak ramah karena diesel itu masih berisik. Kita butuh bahan bakar banyak. Iya. Kalau ini kan enggak, memanfaatkan situasi matahari aja toh. Iya. Kalau sampai itu bisa juga. Pendapatan lele Pak D sebelum pandemi Covid itu kalau dirupiahkan berapa Pak D? Ya, alhamdulillah Mas, kalau per bulan itu kadang-kadang ya kalau 4 juta 5 juta dapat juga. Dengan